Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas teks akademik. Nah, teks akademik ini berkaitan dengan mata kuliah yaitu Pendidikan Bahasa Indonesia. Kemudian, adapun dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia ini adalah Ibu Salma Nailovaria, SPD, MPD. Kemudian saya sendiri adalah Angga Warjaya dengan NIM 4213250020. Kemudian saya berasal dari Ilmu Komputer B2021, Universitas Negeri Medan, Fakultas MIPA dan jurusan Matematika. Oke. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk penilaian tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Kemudian topik pembahasan daripada teks akademik ini ada 6. Yang pertama itu pengertian teks akademik. Kemudian perbedaannya teks akademik dan teks non-akademik. Kemudian ciri-ciri teks akademik dan non-akademik. Kemudian teks akademik dalam berbagai genre makro. Originalitas dan tips agar teks akademik terhindar dari namanya plagiasi. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, oke, apa itu pengertian teks akademik? Nah, teks akademik atau teks ilmiah adalah jenis teks yang digunakan dalam keperluan akademik dan bisa berbentuk buku, ulasan buku, proposal, penelitian, laporan praktikum, atau artikel ilmiah. Nah, jika di Unimed sendiri, contoh-contoh yang disebutkan tadi sudah menjadi makanan sehari-hari dari setiap mata kuliah, yaitu ada KKNI, CBR, CGR, MR, RI, kemudian dan project, tugas rutin juga. Nah, jadi buku ya berbentuk teks akademik. Kemudian ulasan buku juga sering atau yang lebih kita kenal adalah CBR, Critical Book Review. Kemudian proposal penelitian, kemudian laporan penelitian dan laporan praktikum atau artikel ilmiah. Oke. Kemudian apa sih perbedaan teks akademik dengan teks non-akademik? Yang harus kita ketahui terlebih dahulu di sini ada 3 indikasi gitu yang membedakan suatu teks itu berbentuk akademik atau non-akademik. Yang pertama adalah pada teks akademik banyak digunakan kata kita sebagai subjek kalimat. Kemudian jika sebaliknya dihindari penggunaan kata kita sebagai subjek kalimat. Kemudian untuk menyatakan proses digunakan nomina. Sedangkan pada teks non-akademik untuk menyatakan proses ya cenderung menggunakan kata verba. Dan kalimat-kalimat yang digunakan adalah kalimat gramatikal. Sebaliknya, sering terdapat juga penggunaan kalimat yang tidak gramatikal. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks akademik dengan teks akademik non-akademik adalah teks non-akademik adalah sesuatu hal yang berlainan atau bertentangan dengan ciri-ciri dari teks akademik. Oke, kemudian kita masuk ke ciri-ciri teks akademik. Yang pertama adanya fakta objek yang diteliti. Jadi dia berbentuk fakta. Biasanya itu kalau di dalam proposal seperti bab 2 tinjauan pustaka untuk menyatakan sumber-sumber terkait mengenai apa yang akan kita teliti. Kemudian dibuktikan dengan pengamatan atau objektif, ya. Seperti halnya kayak metode penelitian dan lain-lain. Kemudian bersifat metodis dan sistematis.
menyambung dari yang kedua tadi. Dan yang keempat adalah menggunakan bahasa ilmiah. Yang kelima adalah biasanya berisi pengamatan atau penelitian. Kemudian formal dan pemakaian istilah khusus. Oke, jadi pemakaian istilah khusus, jika istilah khususnya itu tidak atau suatu bahasanya itu bahasa asing, maka dia fontnya harus italic gitu, atau font miring. Oke, kita lanjut. Kemudian apa sih ciri-ciri teks non akademik gitu? Yang pertama, tidak ada objek yang diteliti. Kemudian tanpa dukungan atau bukti, atau yang sering kita pelajarin adalah tanpa rujukan yang jelas. Kemudian sesuai dengan alur, menggunakan bahasa non-ilmiah, kemudian bersifat persuatif, deskriptif maupun kritik tanpa didukung bukti, non-formal dan populer. Kemudian pemakaian istilah khusus. Oke. Kemudian di sini ada teks akademik dalam berbagai genre makro. Oke. Genre makro itu sendiri adalah genre yang digunakan untuk memahami sebuah jenis teks secara keseluruhan. Dan genre mikro adalah subgenre-subgenre yang lebih kecil, terdapat di dalam dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Misal, kita ambil contoh saja. Pada proposal penelitian, biasanya itu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Bab satunya itu pendahuluan, latar belakang, gitu. Diadakan penelitian tersebut, tujuan, manfaat. Kemudian bab 2-nya itu tinjauan pustaka atau tinjauan teoritis. Kemudian bab 3-nya itu ada metode. Kemudian bab 4-nya itu biasanya kalau kita mengajukan penelitian itu ada rancangan kegiatan dan anggaran, RAB gitu, anggaran dana gitu. Atau enggak ya sampai bab 3 aja. Kemudian ketika nanti laporannya baru ada hasil dan pembahasannya. Hasil dari pengamatan atau yang sering kita dapati itu seperti artikel ilmiah di dalam sebuah jurnal. Oke. Jadi genre makronya itu secara keseluruhan, misalnya CBR, CGR gitu. Nah, genre mikronya sendiri itu uh, untuk memahami jenis teks secara subgenre yang lebih kecil. Berarti kita ibaratkan bab 1 bahas sendiri. Nanti kita hanya bahas bab 2, hanya bahas bab 4. Berarti itu subgenre dari genre makronya. Itulah yang namanya genre genre mikro. Kemudian teks akademik dalam berbagai genre makro. Nah, tadi kan ada kayak proposal penelitian. Nah, di sini ada 3 ya. Dan sebelumnya sebenarnya sudah dibahas di awal. Yaitu ada ulasan buku, proposal, laporan penelitian, artikel ilmiah. Oke, kemudian orisinalitas gitu. Nah, sebelum kita masuk ke orisinalitas gitu, biasanya jika hanya untuk tugas-tugas itu tidak di Unimed sendiri kurang diperhatikan orisinalitasnya, seperti memakai uh, Turnitin gitu atau plagiarisme lainnya gitu. Kemudian, nah di Unimed sendiri ini lebih kalau kita mau bereksplorasi di bidang penulisan itu banyak lomba-lomba yang bisa kita ikuti seperti peka apa program kreativitas mahasiswa PKM, kemudian dan banyak lagi gitu. Nah, itu kita dilatih untuk membuat proposal kegiatan. Setelah nanti lulus, kita juga harus membuat laporan penelitiannya itu gitu. Laporan penelitiannya terbagi jadi 2. Yang pertama ada laporan kemajuan, ada laporan akhir, dan juga kita harus mempertanggungjawabkan adanya laporan
penggunaan dana selama kegiatan berlangsung. Jadi di situ nantinya juga diharapkan tim PKM PM itu dapat menuliskan sebuah artikel ilmiah hasil kegiatannya gitu. Jadi dengan mengikuti PKM mungkin keempat hal ini gitu, teks akademik dalam berbagai genre makro itu bisa kita rasakan ketika kita sudah lolos ke pendanaan. Oke, kita lanjut originalitas. Originalitas itu penting jika tulisan kita ingin dipublikasi, jika tulisan kita untuk tugas akhir, atau jika tulisan kita untuk suatu perlombaan. Kemudian originalitas. Yang pertama itu memiliki standar originalitas dalam penyusunan orisinil atau asli menurut KBBI. Mohon maaf penulisannya salah. Eh, Oke, bukan plagiatnya dari teks-teks sebelumnya, asli dari pikiran sendiri. Jadi bukan plagiat atau hasil copy paste dari jurnal satu ke jurnal satunya lagi, ke jurnal satunya lagi, bukan. Cuman kita menyimpulkan atau menarik kesimpulan eh, terhadap jurnal yang menjadi rujukan untuk dijadikan tulisan kita. Misalnya kita mau menuliskan eh, sebuah teknologi Internet of Things. Nah, pada rujukannya kita merujuk artikel, misal artikel Internet of Things untuk rumah, kemudian artikel Internet of Things untuk peternakan, perkebunan. Nah, jadi itu bisa kita ambil gitu. Dia metodenya gimana, kemudian hasilnya gimana. Tapi nggak semata-mata kita ngopi paste seperti apa itu Internet of Things gitu. Kemudian nanti kita akan jelasin gimana kalaupun kita benar-benar nggak tahu arti Internet of Things itu apa gitu, kita merujuk ke jurnal kayak mana biar nggak kena plagiarisme atau karya kita masih bernilai originalitas. Oke, kemudian menggunakan referensi namun pakai bahasa sendiri gitu. Dan yang terakhir cek plagiat menggunakan APK Turnitin. Nah, biasanya ini kalau di Unimed saya nyari info itu bisa ke perpustakaan atau ke kaprodinya masing-masing gitu. Oke. Nah, di sini ditunjukkan bahwa tips agar teks akademik lolos dari plagiat. Oke, tandain masing-masing teks karya sendiri dan teks hasil copy paste. Tandain gitu. Kemudian melakukan parafrase pada teks copy paste gitu. Eh, Kalau kita tidak, di sini kan ada perbanyak membaca agar wawasan luas. Semakin luas wawasannya, semakin banyak pula bahasa yang dapat kita gunakan. Kemudian kutipan ditulis menggunakan kata-kata sendiri. Nah, jadi cara ini adalah 4 cara tahapan. Kemudian pun kita bisa menggunakan merubah tata bahasanya atau mengetik ulang gitu. Sehingga ketika ada kesalahan di teks pertama, itu bisa kita perbaiki. Dan biasanya ketika mengetik ulang, kita lebih memahami daripada copy paste. Memahami dan juga kita lebih bisa untuk mengatur dari format penulisannya. Misalnya Internet of Things gitu, adalah teknologi di mana seluruh perangkatnya terhubung ke internet sebagai monitoring, sebagai eh, sistem kendali, dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita membaca dan memiliki wawasan yang tinggi, monitoring itu bisa diganti dengan yang lain. Kemudian eh,
sistem kendali juga bisa diganti dengan kata yang lain. Kemudian pun atau bisa dibalik gitu. Seluruh perangkat yang terhubung ke internet dengan bisa dikendalikan atau dimonitoring atau dipantau dapat dinyatakan sebagai perangkat yang telah memenuhi standarisasi Internet of Things. Oke. Oke, mungkin sekian saja penjelasan dari saya mengenai teks akademik. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan apa yang saya sampaikan atau saya tampilkan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.